Pada bulan Januari tahun 2020 terjadi 2 kecelakaan oplas di Korea Selatan, di mana kedua pasien oplas tersebut meninggal dunia. Salah satunya adalah Bonnie Evita Lau yang berumur 34 tahun, putri dari Taikun Hong Kong, yang meninggal pada saat melakukan prosedur liposuction atau sedot lemak dan juga breast augmentation atau implan payudara di Olim Plastic Surgery Korea. Untuk saat ini, website dari Olim Plastic Surgery sendiri sudah ditutup dan tidak bisa dihubungi lagi dengan telepon. Baiklah teman-teman sekalian, video hari ini saya akan membahas berbagai kecelakaan oplas yang terjadi di Korea, dan juga inilah alasan mengapa saya membutuhkan waktu 1 tahun lamanya untuk searching, benar-benar searching rumah sakit di mana saya akan melakukan prosedur oplas saya yang ketiga kalinya, karena banyaknya kecelakaan oplas ataupun medical accident yang terjadi di Korea Selatan. Mungkin selama ini kita melihat dari iklan ataupun dari promosi-promosi bahwa oplas di Korea itu semuanya sangat bagus, sangat luar biasa, sangat berubah dengan wajah awal dan aslinya, sehingga banyak orang yang terkecoh dan juga kalau saya bilang tertipu dan juga menjadi halusinasi, karena seringkali kita melihat banyaknya iklan-iklan yang jujur itu sebenarnya menipu gitu. Nah, makanya hari ini saya ingin memperlihatkan semuanya kepada kalian apa adanya mengenai medical accident yang terjadi di Korea, kenapa bisa dan apa penyebabnya. Oke teman-teman, yuk kita langsung lanjut ke videonya. Nah teman-teman, setelah kalian melihat cuplikan video yang tadi, mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih sebenarnya Bonita ini bisa sampai meninggal dunia? Nah, dari berita yang saya baca itu dikarenakan karena tidak adanya dokter anestesi pada saat proses oplasnya itu. Nah, seringkali kita itu tidak tahu, yang kita tahu ini hanyalah dokter yang oplas aja. Nah, kalian harus tahu bahwa selain dokter oplas, salah satu dokter yang sangat penting yang harus ada pada saat kita oplas itu adalah dokter anestesi. Di mana dokter anestesi ini adalah dokter yang nantinya akan menentukan seorang pasien itu bisa go ahead untuk oplas atau enggak gitu loh. Nah, saya juga punya satu pengalaman di sini waktu saya punya klien yang dia tuh udah di ruangan anestesi dan kemudian ternyata sama dokter anestesi ternyata dia nggak bisa dioplas gitu karena masalah jantung. Dan jadi dokter anestesi ini benar-benar sangat penting sekali untuk ada di ruangan operasi. Nah, yang berikut ini adalah opini saya aja sebagai seorang plastic surgery agent, mengapa bisa sebenarnya Bonita ini sampai meninggal dunia. Nah, seperti yang kita ketahui, prosedur oplas yang dilakukan Bonita ini adalah body liposuction, yaitu sedot lemak badan, dan juga breast augmentation atau implan payudara. Nah, teman-teman, sebenarnya sih implan payudara ini cuma prosedur yang dimana pengerjaannya itu singkat, cuma 1 sampai 1,5 jam. Dan juga dalam prosedur implan payudara ini biasanya itu kalau misalnya terjadi sampai kecelakaan, kayak kematian atau brain damage gitu ya, itu sebenarnya kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali karena ini adalah termasuk operasi yang cepat dilakukan. Akan tetapi ada body liposuction. Nah, body liposuction ini di sini memang tidak dikatakan apakah dia cuman lengan aja, perut aja, paha aja gitu, atau satu badan gitu. Nah, menurut saya ya, kenapa bisa terjadi sampai meninggal? Ini mungkin karena body liposuction-nya itu dilakukan satu badan. Nah, sekali lagi teman-teman, sebenarnya body liposuction satu badan itu bisa dilakukan. Tetapi ini juga harus sangat diperhatikan sama dokter, yaitu dari kayak sisi kesehatannya pasien, dari sisi berapa banyak lemaknya yang harus disedot, terus habis itu berat badannya, tinggi badannya berapa. Ini semuanya itu sangat menentukan sekali. Karena seringkali seperti ini, pasien itu suka juga kayak memaksa dokter, kayak, "Dok, aku mau kurus banget ya setelah ini ya. Dok, aku harus turun 10 kilo ya," gitu. Jadi dokter mungkin bisa jadi dia kayak under pressure gitu dan dia tuh kayak sedot kelebihan. Nah, perlu banget kalian ketahui di sini bahwa dalam body liposuction itu ada maksimal lemak yang bisa disedot sama dokter gitu. Jadi nggak bisa kita bilang semuanya lemaknya itu harus diambil ya, harus sampai habis gitu ya, biar sampai 20 liter gitu ya, itu nggak bisa gitu. Ada maksimal lemak yang bisa disedot dalam 1 kali operasi gitu. Nah, berapa liter sih sebenarnya maksimal lemak kita yang bisa disedot? Oke, ini sebenarnya semakin bertambah tahun gitu ya dengan teknologi oplas dan lain segala macam, mulailah ada peningkatan berapa liter lemak yang bisa disedot. Kalau dulunya itu cuma bisa 2 liter, sekarang itu naik menjadi 5 liter dan kemudian menjadi 10 liter gitu. Nah, ini sih juga baru-baru aja saya tahu bahwa ternyata lemak kita itu maksimal bisa disedot sampai 10 liter dalam 1 kali oplas. Ini sebenarnya termasuk banyak ya, karena dulu-dulu itu tuh cuma maksimal 2 liter aja.
Dimana kalau saya bilang sebenarnya kalau terlalu banyak juga nggak bagus gitu. Kenapa? Karena itu sangat berisiko sekali. Karena yang disedot dari badan kita ini sebenarnya bukan cuma lemak, tetapi juga yang disedot adalah air, darah, dan juga gas dari dalam tubuh kita gitu. Karena kan saya orang bekam ya, jadi saya tahu setidaknya yang seperti itu gitu. Jadi ya sebenarnya kita itu nggak bisa terlalu banyak disedot gitu. Nah, kemungkinan yang bisa banget terjadi waktu kasusnya Bonita ini adalah lemaknya itu disedot terlalu banyak, sehingga dia mengalami yang namanya shock dan terjadi gagal jantung. Tapi ini sekali lagi opini saya ya, karena di dalam kasus ini tuh tidak dibuka sama sekali gitu ya. Hanya dikatakan bahwa dia meninggal karena liposuction dan juga breast augmentation. Lalu setelah itu tidak ada dokter anestesi di sana. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Dan yang berikutnya juga adalah bisa jadi Bonita ini tidak melakukan oplas ini cuma satu kali aja. Jadi biasanya itu kalau misalnya satu badan itu biasanya dilakukan dalam beberapa kali operasi gitu loh. Nah, sekarang ini yang aku juga curiga adalah bisa jadi dari operasi pertama menuju ke operasi keduanya dia, mungkin itu waktunya terlalu dekat, atau misalnya dia badannya kurang fit atau belum recovery benar setelah oplas yang pertama, lalu kemudian pihak dokter sudah menyuruh dia untuk oplas lagi gitu. Jadi ini sebenarnya untuk lipo satu badan itu ada beberapa faktor, dan juga sebenarnya jarak dari oplas pertama sampai oplas kedua itu kalau bisa untuk sedot lemak itu ya, itu tidak ada kayak aturannya harus berapa hari, melainkan harus sebenarnya dilihat dari kondisi klien. Apakah klien ataupun pasien ini sudah fit, apakah dia sudah sanggup lagi, sudah oke lagi untuk melakukan sedot lemak yang kedua kali, lalu kemudian dilanjutkan gitu. Tetapi kalau misalnya masih lemes, masih nggak bisa gitu, sebaiknya jangan dipaksakan gitu loh. Nah, itulah tadi beberapa analisa dari saya penyebab kematian dari Bonita. Berikut kita lanjut dengan kasus kematian berikutnya yang juga terjadi pada bulan yang sama. For your information, karena kasus kedua ini sudah ditutup sama pihak rumah sakit, maka sayang sekali saya tidak bisa membuka nama rumah sakitnya. Akan tetapi sebenarnya berita ini sudah sempat tersebar sebelum pihak rumah sakit menutup berita ini dari media ataupun dari publik gitu. Nah, oke, kita langsung lihat sebenarnya apa sih sebenarnya yang menyebabkan kematian dari wanita ini. Nah, klien ini dia melakukan BBL atau Brazilian butt lift. Apa sih sebenarnya Brazilian butt lift itu? Brazilian butt lift itu adalah mengisi lemak ke dalam pantat, ke dalam bokong, supaya nanti bokongnya itu menjadi bagus gitu, bulat gitu. Nah, inilah juga salah satu alasan kenapa setiap kali saya punya klien yang bertanya tentang BBL, saya selalu bilang, aduh, aku nggak rekomend deh BBL gitu. Kalau misalnya kamu mau BBL, kamu cari agent yang lain aja gitu loh. Meskipun banyak banget yang nanya soal BBL, tetapi ya itu aku selalu bilang, maaf sekali aku tidak menerima kasus BBL. Karena sebenarnya ini juga sekalian aku mau kasih tahu sama kalian bahwa BBL itu adalah salah satu oplas yang paling mematikan gitu. 1 dari 3.000 wanita yang melakukan BBL itu meninggal dunia. Jadi angka kematian karena BBL ini tuh lumayan besar gitu loh. Jadi yang meninggal ini konon katanya adalah wanita dari Cina, tapi setahu saya dia itu dari Hong Kong gitu loh ya. Nah gini ceritanya, jadi dia itu tiba di rumah sakit terus gitu ya, oplas gitu lah ya. Jadi wanita ini tuh sebenarnya sudah kembali ke hotel. Tetapi waktu dia kembali di hotel itu dia mengalami yang namanya kayak demam tinggi gitu loh. Nah, setelah dia mengalami demam tinggi ini dia kayak teks sama temennya gitu, dan dia bilang sama temennya, kok aku nggak enak badannya gitu. Lalu temennya bilang gini sama dia, ya udah kamu ke rumah sakit aja lagi. Nah, lalu dia ke rumah sakit untuk minta obat gitu loh. Nah, waktu di rumah sakit dia itu udah diperiksa temperaturnya apa semua segala macam, dan suster bilang, oh kamu baik-baik aja, dan dia dikasih obat. Nah, lalu wanita ini kembalilah lagi ke hotelnya. Setelah dia sampai di hotel, mungkin dia kayak ngerasa kayak nggak enak badan banget gitu ya. Lalu dia mulai teks temennya, dia cuma bilang sama temennya help me gitu ya. Dan kemudian dia meninggal dunia. Nah, waktu wanita ini meninggal dunia itu sebenarnya tidak diketahui pasti jam berapa dia meninggal dunia, tetapi di berita itu ditulis dia meninggal dunia pada jam 11 malam. Sekalian di sini saya juga kepengen lah ya cerita dikit tentang BBL. Kenapa sih sebenarnya sampai BBL itu bisa terhitung sebagai oplas yang sangat mematikan? Jadi gini, kalau pada saat lemak itu dimasukkan di bawah bokong ya, kalau misalnya salah tusuk ataupun salah isi, terus habis itu kena dengan pembuluh darahnya dia, nah pembuluh darah di pantatnya kita ini, di bokong kita ini gitu, itu tuh terdapat banyak sekali pembuluh darah, dan ada yang langsung menuju ke jantung. Nah makanya pada saat misalnya ternyata itu waktu diisi lemak gitu, ternyata itu lemaknya itu tertusuk di pembuluh darahnya ataupun masuk di pembuluh darahnya, lalu kemudian itu yang menuju ke jantung. Nah, disanalah yang terjadi komplikasi gitu.
Jadi kayak terjadi penyumbatan. Nah, setelah terjadi penyumbatan itu terjadilah komplikasi-komplikasi yang lain dan juga akhirnya menyebabkan kematian. Dan juga BBL ini kenapa saya tidak sarankan, karena juga ada cerita gitu, ada kasus di mana wanita ini setelah dia melakukan BBL itu tuh kayak cairan lemaknya tuh keluar terus dari pantatnya gitu loh. Jadi kayak warna kuning-kuning, cairan kuning-kuning tuh keluar terus dan itu baunya nggak enak, baunya busuk gitu loh ya. Dan akhirnya infeksi dan akhirnya meninggal dunia. Itu kan kayak serem banget gitu ya. Jadi makanya oh my god, kayak daripada kalian mau melakukan BBL, saya sangat sarankan kayak lebih baik olahraga aja gitu. Mungkin ada sesuatu yang ada oplas yang aku akan sarankan ya udah oplas aja gitu. Tapi khusus untuk BBL aku akan bilang udah olahraga aja gitu, bener-bener olahraga aja. Karena terus terang aku pribadi takut banget sama BBL, makanya itu aku tidak pernah menerima klien yang mau melakukan BBL karena itu terlalu beresiko gitu. Sama juga dengan implan di bokong gitu ya. Jadi aku juga pernah ada klien yang mau implan di bokong gitu, aku pasti selalu bilang aku nggak rekomen. Kenapa? Karena gini, di bokong itu kan daerah kotor ya, dan kemudian diisi implan. Nah, kemudian itu di daerah sana itu nanti kita mau buang air besar gitu dari sana gitu kan, otomatis kita harus bersihin di situ gitu. Nantinya kalau misalnya kena bakteri atau gimana kan serem juga. Lalu yang berikut adalah itu adalah daerah yang kita dudukin gitu loh. Ini yang menjadi masalah juga buat aku. Kalian bisa bayangin nggak kalau misalnya implan itu kita dudukin gitu loh. Teman-teman, kalian harus tahu bahwa implan itu bisa geser. Nah, makanya tuh aku sampai pernah melihat orang yang bikin implan bokong gitu ya, dan implannya itu sudah geser sampai ke samping pinggulnya dia. Dan ini tuh terus terang itu tuh kayak menyeramkan banget kalau aku bilang ya, udah sampai di samping sana geser gitu. Jadi makanya segala sesuatu kayak implan bokong, habis itu isi lemak di bokong gitu, aku nggak pernah saranin gitu. Yang berikut adalah kasus yang ini. Kasus ini sebenarnya dulu tuh sempat kayak gempar banget, bener-bener yang super gempar, yang dimana karena kecelakaan oplas ini tuh terjadi sama rumah sakit besar. Jadi ini tuh dulu adalah salah satu rumah sakit terbesar di Korea. Dan sekali lagi namanya aku tutup aja ya teman-teman, karena aku tidak mau terjadi nanti drama-drama di kemudian hari gitu. Nah oke, jadi ini tuh terjadi karena sebenarnya apa sih sebenarnya oplasnya si anak ini? Jadi ini adalah seorang gadis berusia 19 tahun, di mana dia itu cuma sebenarnya melakukan oplas hidung, dan kalau nggak salah itu mata juga. Kalian bisa bayangin hidung sama mata itu sebenarnya termasuk oplas yang kecil gitu loh. Akan tetapi kok bisa sih dia sampai mengalami yang namanya brain damage, yaitu cacat otak gitu loh. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi anak perempuan ini yang berusia 19 tahun, dia itu mau melakukan oplas hidung dan mata di salah satu rumah sakit yang paling besar di Korea pada saat itu. Sekarang rumah sakit ini tuh udah nggak paling besar lagi ya. Jadi rumah sakit itu semakin hari semakin sepi. Sampai sekarang waktu aku pergi juga udah sepi banget. Dan juga udah nggak ada lagi lokal yang mau ke sana. Orang-orang lokal udah nggak ada lagi yang mau ke sana karena kasus yang waktu itu gitu kan, dan juga banyaknya kasus-kasus oplas yang gagal yang terjadi di sana gitu. Anak perempuan ini akhirnya mengalami brain damage ataupun cacat otak. Jadi dia tuh udah kayak lumpuh gitu ya. Jadi kalau orang brain damage itu udah kayak lumpuh satu badan gitu, udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan jujur aku nggak tahu lagi, tidak ada lagi follow up-nya mengenai anak perempuan ini, apakah dia meninggal atau seperti apa gitu, kita nggak tahu lagi. Yang jelas ya dia mengalami cacat otak gitu. Kenapa sih bisa sebenarnya dia sampai mengalami brain damage ini? Lagi-lagi itu tuh karena masalah anestesi. Jadi dokter anestesi yang pada saat itu memberikan dia suntikan anestesi itu tuh mungkin salah dosis atau kayak apa gitu loh, sampai akhirnya dia mengalami brain damage ini gitu. Nah ini udah dua kasus, di mana yang kasus pertama itu tidak ada dokter anestesi dan kasus yang kedua itu adalah salah dosis gitu. Jadi dokter anestesi itu adalah dokter yang sangat memegang peran penting dalam segala tindakan operasi. Bukan cuma oplas aja ya, semua operasi yang membutuhkan general anestesi itu sangat penting harus ada dokter anestesinya gitu. Nah teman-teman, buat referensinya kalian, seperti referensinya saya juga gitu ya, saya ada mengikuti beberapa forum oplas, salah satunya yang forum oplas yang ini gitu, kalian bisa searching beberapa blacklist plastic surgery hospital yang ada di Korea gitu, kalian bisa searching sendiri ya, dan kalian bisa lihat-lihat di sana, kalian bisa baca-baca di sana, banyak banget informasinya gitu kan, dan juga mereka biasa punya bukti-bukti gambar-gambar gitu, jadi kalau kan biasanya itu no picture atau artinya hoax gitu ya. Nah kalian bisa searching di sana. Oke, kita lanjut ke kasus yang berikutnya. Soo Yi-yoon is one plastic surgery client who claims her life has been destroyed by a doctor at one of Seoul's leading clinics. She had her face and jawline slimmed down and eyelid correction surgery. 붓기는 점점 빠지는데 이상하게 막 볼이 패이고 처지고 이중턱 있고 눈은 너무 양쪽이 틀리고 눈이 안 감기고 이런 시간이 지나면서 점점 나아질 줄 알았는데 점점 더 보일 때 그렇게 생각했어요.
윤곽 수술을 하면서 입 안쪽에 절개했던 부분이 봉합이 잘못돼 있어서 그쪽에 음식물이 자꾸 끼고 침이 고여서 입 안쪽이 자꾸 붓는 거랑요. 눈을 재수술을 하면서 뭐 때문인지는 모르겠는데 한쪽이 안 감기고 있어요. 다른 사람들이 뭐 부자가 되고 싶어 하는 것처럼 제가 원하던 거는 돈이 많은 것보다 예뻐지는 게 더 중요했었는데 그냥 거울을 볼 때마다 많이 슬퍼요. 양쪽이 너무 틀린 것도 너무 보기 싫고 눈이 감기지 않는 것도 제 자신이 장애인이 된 것 같은 기분이라서. Afford a compensation lawyer and now works 2 jobs in order to pay off the $11,000 in credit card debts for her failed surgery. 그래서 그 병원에서 나를 수술해 준 의사를 만나고 나서 좀 더 우울증이 더 심해졌던 것 같아요. 자기가 대한민국에서 내놓으라 하는 의사인데, 그리고 정신과를 가보라는 말을 여러 번 했고요. 이 눈이 안 감기는 게 제 신경을 써서 신경성으로 이 정신적인 문제라고 하면서 성형을 하고 나서 이런 상태가 되니까 앞으로 뭐 꿈이나 그런 게 사라졌어요. 지금은 그냥 뭘 해야 될지 잘 모르겠어요. Nah, jadi pada kasus-kasus gagal oplas yang tadi yang sudah kalian lihat itu, kalian juga harus tahu bahwa kasus gagal oplas di Korea itu juga lumayan banyak gitu loh. Mungkin nggak selamanya harus ada yang meninggal, tapi kalian bisa lihat di kasusnya Suyi, yang dimana di dalam mulutnya itu, di dalam bagian sini, di dalam banget gitu ya, itu udah kayak ada kantong gitu loh. Jadi itu kantongnya tuh bener-bener masuk ke dalam. Jadi kalau dia makan, makanan itu terperangkap di dalam. Yang dimana sebenarnya itu nggak seperti itu gitu loh, cuman kayak jahitan aja, tapi kok punya dia tuh sampai ada kayak kantongnya gitu di dalam gitu. Jadi makanan itu masuk benar-benar di dalam sana. Dan itu benar-benar susah banget ya. Jadi kalau misalnya tiap kali dia makan, dia mesti korek keluar makanan-makanan itu, sisa makanan yang nyelip di dalam itu. Dan juga kalau misalnya nyelip kayak gitu tuh agak susah untuk dikorekin keluar. Jadi kalian bayangin nggak, setiap kali mau makan tuh pasti harus kayak gitu loh. Itu benar-benar menderita banget, itu menyiksa banget. Atau misalnya seperti kasus wanita ini yang dimana dia itu sudah sampai mengeluarkan uang sebesar 60.000 US dollar. 60.000 US dollar itu sama dengan 930 jutaan untuk kurs yang sekarang ini. Gila nggak? Gila banget ya. Jadi ya bener-bener untuk milih-milih rumah sakit kalian tuh harus sangat berhati-hati sekali. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah hasil jahitan dari wanita tersebut dan inilah dia hasilnya. Tentu aja miring ya, sudah kelihatan banget. Dan juga kalian bisa lihat cekungan dari dalam pipinya itu setelah dia melakukan buccal fat removal. Nah, kalian bisa lihat ada garis pada wajahnya itu ya, teman-teman. Dan inilah dia wajahnya dia before after, yang dimana malah menjadi aneh banget setelah dia oplas. Dan pada foto ini kalian bisa melihat ada garis sepanjang wajahnya dan juga di dekat pipinya. Jahitan faceliftnya juga kasar banget ya. Dan teman-teman, inilah dia foto-foto para korban-korban gagal oplas yang dimana mereka melakukan protes di Korea, di tengah jalan di Seoul. Dan wanita ini yang bernama Kim Bo-sun, dia melakukan 15 prosedur oplas di hari yang sama dan hasil oplasnya gagal. Berikut adalah wanita ini yang dimana dia sebenarnya berusia 24 tahun, tetapi setelah oplas dia malahan terlihat seperti wanita yang berumur 60 tahun. Kalau yang ini saya nggak usah bilang ya, kalian lihat aja bibirnya. Makanya itu kenapa saya pilih Nana Plastic Surgery Hospital, karena kalau menurut saya, karena rumah sakitnya itu tidak terlalu besar. Nah sebenarnya mungkin kalian tanya, loh kok malahan kamu nggak ke rumah sakit yang besar sih gitu, kenapa? Karena rumah sakit besar itu biasanya dan seringkali itu terlalu banyak dokter. Nah kalau terlalu banyak dokter itu bisa menjadi rancu gitu sebenarnya, karena yang paling penting sebenarnya dalam suatu oplas itu, yang paling penting itu bukan rumah sakitnya besar atau megah gitu ya, bukan. Tapi yang paling penting itu adalah yang pertama dokternya.
That's the most important thing gitu. Hasil tangan dokternya siapa, itu yang paling penting. Siapa yang ngerjain itu yang paling penting gitu. Jadi banyak rumah sakit besar seperti yang rumah sakit yang aku pegang gitu ya, yang dari dulu-dulu yang aku agent gitu, banyak dokternya, tetapi setiap dokter itu punya hasil tangan yang berbeda-beda. Jadi makanya untuk klien-klien aku, kenapa, apa sih bedanya kalau langsung ke rumah sakit dengan lewat agensi aku? Karena aku yang milihin dokter, dimana pilihin dokter itu sangat-sangat penting sekali gitu loh. Jadi kalian bisa bayangkan misalnya dalam satu rumah sakit, dokternya itu bisa sampai 50 orang, 30 orang, gimana cara milihnya, gimana kita bisa tahu, oh dokter yang ini kerjaannya bagus, yang ini bagusnya di bagian sini, ini bagusnya bagian situ. Itu susah banget teman-teman, itu susah banget, dan aku akan bilang tidak mungkin kita harus mencoba satu persatu dokternya dan kemudian oh ya yang ini gagal ya, yang ini enggak ya gitu. Itu kayak terlalu berspekulasi. Makanya kenapa aku pilih Nana sekali lagi, karena dokternya satu nggak terlalu banyak. Yang kedua, dokter Kim itu yang kayak the best gitu untuk muka, dan aku udah lihat banget hasil-hasilnya dia. Yang ketiga itu adalah karena dia itu lebih kecil, jadi nggak ada shadow dokter gitu. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa itu kayak wow, kan bisa kayak heboh gitu kan. Jadi mereka tuh nggak ada shadow-shadowan gitu loh, karena saking ya nggak terlalu besar gitu kan. Dan juga kerjaan dokternya. Jadi itu sebenarnya semuanya yang penting banget, yang kenapa menjadi pilihan aku. Akhirnya aku pilih ke Nana gitu. Banyak yang bilang, kenapa kamu nggak ke rumah sakit ini, kenapa kamu nggak ke rumah sakit itu kan di sana terkenal, itu kan di sana rumah sakit paling besar, itu kan semuanya influencer pilihnya di sana gitu. Ya kalian harus tahu bahwa para influencer itu yang pertama wajahnya mereka itu dari pertama sudah cantik, udah oke gitu loh. Jadi tinggal touch up aja sedikit, cetakannya udah bagus gitu, akhirnya hasilnya menjadi bagus. Itu yang harus kalian ketahui. Coba deh kalian lihat para influencer itu gitu ya. Wajah-wajah awalnya mereka tuh ya udah cantik gitu loh, tinggal di touch up dikit mereka tuh udah perfect gitu. Makanya kalau coba deh kalau misalnya yang udah yang apa kayak yang berbeda banget mukanya ya, yang bener-bener apa ya, oke lah kita bilang aja yang jelek banget gitu ya, mukanya mungkin jadi berubah jadi cantik banget gitu ya. Wah cantik, ini kok cantik gitu kok. Tapi kalian juga harus tahu, yang dipilih itu pasti dokter senior yang paling jago punya. Akan tetapi kalau misalnya kalian datang sendiri gitu, belum tentu kalian dikasih dokter senior. Karena dokternya pasti udah tahu, rumah sakitnya pasti udah tahu, oh kita mau masuk TV nih, oh kita mau masuk TV Korea nih, udah sampai yang kayak internasional dan lain segala macam. Otomatis lah yang dipasang itu adalah dokter yang paling hebat, dokter yang paling bagus. Akan tetapi kalau misalnya klien-klien yang biasa, belum tentu. That's the problem, guys. Jadi dari kasus-kasus ini seperti yang sudah kalian lihat, mungkin ada beberapa yang udah tahu, atau mungkin ada juga beberapa dari kalian yang tidak pernah tahu gitu loh, dan akhirnya kalian tahu, dan mungkin kalian kayak ternyata di Korea seperti ini, ternyata di Korea itu tidak seindah iklan. Benar sekali. Jadi dari pengalaman saya gagal oplas yang pertama, lalu kemudian saya harus memperbaikinya dengan oplas kedua dan juga oplas yang ketiga gitu loh. Jadi ini membuat saya menjadi lebih berhati-hati, menjadi sangat berhati-hati gitu, bukan cuma lebih aja, jadi sangat berhati-hati banget. Jadi makanya saya searching dulu, benar-benar searching, saya cari secari-carinya gitu ya. Mau website Korea, mau website Jepang, mau website Cina, mau website yang English gitu ya, semuanya saya baca gitu, saya lihat baik-baik gitu. Dan akhirnya sampailah saya ke Nana Plastic Surgery Hospital. Oke, jadi sekian video hari ini. Saya harap video hari ini bisa memberikan kalian wawasan, bisa memberikan kalian suatu pengetahuan lagi yang lain gitu. Dan kalian juga bisa lebih sadar lagi bahwa itu iklan semuanya itu tidak seindah kenyataan. Dan juga bahwa kita ini tidak bilang kayak jangan kalian sampai kemakan iklan gitu ya, melihat oh wajah yang seperti ini yang dari itik buruk rupa gitu bisa berubah menjadi cantik banget gitu kan. Kalian harus tahu bahwa di iklan-iklan itu sudah ada permainan Photoshop dan juga sudah ada permainan make up. Kalian kan tahu kayak ibu-ibu, emak-emak biasa yang udah kucil-kucil terus kemudian habis itu make up, wah langsung jadi cetar lagi deh gitu kan. Jadi makanya kalian harus tahu guys, jangan sampai kalian itu salah edukasi, kalian itu salah pemikiran, dan akhirnya kalian menjadi seperti Mbak Maria Mercedes ini gitu loh, yang dimana dia tuh selalu berpikir mungkin ya, orang kalau sudah habis oplas itu nanti mukanya tuh berubah banget gitu loh, jadi kayak misalnya dari embok-embok gitu langsung berubah menjadi Song Hye Kyo gitu, atau berubah menjadi Lisa Blackpink. It's not gonna happen gitu, karena kita ini semua kita punya blueprint wajah kita sendiri dari Tuhan, kita udah punya cetakannya sendiri yang nggak bisa diubah gitu. Jadi jangan sampai kalian berpikir yang enggak mengenai oplas, bahwa oplas itu harus berubah sekali mukanya gitu loh, atau kayak gimana gitu ya, atau kemudian misalnya oh kalau misalnya kok udah beroplas berulang-ulang tapi mukanya masih sama aja, masih aja jelek gitu loh, atau misalnya kok tetap aja gagal ya, karena memang oplas itu bisa gagal. Dan juga oplas itu sebenarnya tidak bilang harus ya gitu mengubah wajah itu sampai sangat dramatis gitu loh. Bisa jadi yang kalian lihat di foto itu sudah ada kayak touch up dari beauty kamera, touch up dari make up gitu, we never know gitu. Dan juga mungkin yang kayak berubah sekali itu kalian nggak tahu, misalnya dia kayak udah
ubah sangat banyak sekali gitu kan, yang sudah sampai angkat sini, angkat sana, potong sini, potong sana gitu. We never know gitu. Jadi inilah video hari ini. Saya harap kalian bisa teredukasi, benar-benar teredukasi gitu mengenai oplas, lebih terbuka lagi pemikirannya. Dan buat kalian yang bilang, oh menyeramkan banget ya, kalau gitu lebih baik aku terima diriku apa adanya, that's very good. Keep it on, kalian harus tetap lanjutkan itu, tetap hargai dirimu apa adanya, karena terus terang buat aku, orang-orang yang bisa menghargai dirinya apa adanya, yang bisa menerima fisiknya apa adanya, itu the best. Itu kalian itu benar-benar hebat, keep it up gitu. Jangan kayak aku yang karena muka aku bulat, aku nggak suka, dan akhirnya aku ubah untuk jadi lebih ramping gitu loh. Oke, sekian buat video hari ini teman-teman. Terima kasih, bye-bye.